Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pekerjaan pembangunan kawasan wisata air Kalimalang tahap 1 ataupun tahap awal sebenarnya ditargetkan selesai pada bulan Maret tahun 2026. Namun hingga kini yang kita lihat masih ada pekerjaan-pekerjaan penyelesaian dari beberapa bagian tahap 1 tersebut. Di antaranya adalah menyelesaikan dermaga, yang kita lihat dermaganya sudah ada rangka-rangka besi, kemudian tinggal dilanjutkan dengan pembentukan struktur dermaga yang lebih sempurna dan utuh. Pekerjaan lain yang kita perhatikan lagi adalah pembuatan jembatan penyeberangan orang yang baru yang melengkung menggantikan jembatan penyeberangan orang yang lama di mana kita berada saat ini, tepatnya di depan Grand Metropolitan Mall ataupun GMM. Satu lagi jembatan penyeberangan orang yang melengkung itu ada di dekat Hotel Horizon ataupun Mall Metropolitan. Adapun informasi yang kita bisa baca di media untuk penyelesaian ataupun target dari Taman Wisata Air Kalimalang yang ada di sini akan mundur sampai ke pertengahan tahun 2026, kemungkinan di bulan Juni atau juga di bulan Juli, sehingga keseluruhan dari fasilitas-fasilitas dapat selesai dan masyarakat mulai bisa mengunjungi kawasan wisata air Kalimalang sebagai ikon wisata baru di Kota Bekasi. Ini adalah desain dari dermaga yang ada ya, dari desain-desain sebelumnya yang pernah beredar. Nah, dermaga ini dapat nanti berlabuh kapal-kapal wisata air. Kemudian yang kita lihat ada tempat duduk, atau mungkin juga menjadi ornamen-ornamen pada saat para penumpang dari kapal ya menunggu di sini. Yang pasti akan ada tempat tiket ya, yang kita lihat seperti itu dari desainnya, dua sisi. Pekerjaan instalasi ataupun pemasangan rangka-rangka besi dari bagian dermaga di sini sebenarnya sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Hanya saja belum selesai ya, mungkin ada hal-hal lain yang harus difokuskan atau diselesaikan terlebih dahulu atau ada kendala. Kita lihat ke jembatan penyeberangan orang lebih detail. Nah, ini secara desain akan ada lampu-lampu di bagian tengah dan juga ada bagian dari jembatan yang lebih lebar. Untuk anak tangganya ternyata dari sampingnya, kalau dari desain ini langsung lurus atau mungkin ke arah kawasan wisata airnya di bawah kolong tol Becakayu itu anak tangganya lurus turun. Langsung saja dari pantauan udara kita akan melihat perkembangan dari pembangunan jembatan penyeberangan orang yang baru JPO yang memiliki ruang yang lebih lebar di sisi tengah, sedangkan jembatan yang lama itu lebih sempit, berada di depan Grand Metropolitan Mall. Di sini ada area komersial ya, ataupun mall-mall yang juga dapat dikunjungi oleh para wisatawan nantinya selain berwisata air di kawasan Kalimalang di bawah kolong tol Becakayu. Pemanfaatan lahan di bawah kolong tol Becakayu ini sebenarnya cukup efektif dan efisien ya, tidak menggunakan lahan lain untuk membangun kawasan wisata ataupun tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh masyarakat Kota Bekasi. Langsung kita lihat di bawah secara struktur dari jembatan penyeberangan orang yang lengkung adalah seperti ini. Di bagian tengahnya dipasang rangka-rangka yang lebih lebar sehingga nantinya dapat dipijak oleh para penyeberang dan mungkin memanfaatkan ruang tersebut untuk foto atau juga melihat-lihat pemandangan yang ada di dalam aliran air Kalimalang yang ada di sini. Akan ada dua jembatan seperti ini nanti kalau sudah selesai ya, yang satu di depan Grand Metropolitan Mall di sini, yang satu di depan tadi Hotel Horizon ataupun Mall Metropolitan. Mungkin akan banyak ke depannya karena jembatan-jembatan yang lama itu akan dibongkar, terutama jembatan-jembatan yang rendah dan diganti dengan jembatan-jembatan lengkung yang memiliki tinggi dari permukaan air memadai untuk dapat dilewati oleh kapal-kapal wisata. Jadi kalau tidak dibongkar maka kapal-kapal wisata tidak bisa lewat. Dan selain itu yang kita lihat juga jembatan-jembatan itu cukup rendah ya. Jadi pada saat masih ada sampah yang tersangkut di jembatan-jembatan dikarenakan jembatan bagian bawahnya itu hampir sama atau malah sama dengan permukaan air Kalimalang. Nah, sebagian besar yang sudah selesai itu adalah penempatan dari kargo kuliner
ataupun kontainer-kontainer yang dimodifikasi dan dapat disewakan kepada para pedagang nantinya, sehingga mereka dapat beraktivitas jual beli dan meramaikan kawasan wisata air Kalimalang ini, sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kita akan ke dermaga kembali. Masih ditutup untuk naik ke bagian atas dari area dermaga, dan ini adalah kotak-kotak beton ya. Kalau kita lihat mungkin bisa dipakai untuk tempat duduk pada saat menunggu kapal-kapal datang ataupun antri nantinya. Struktur dari dermaganya ini menggunakan rangka-rangka besi yang nampaknya dibor ya ke dalam beton dari turap Kalimalang, bagian pinggir sisi dari Kalimalang tersebut. Nah, ini akses ke arah pinggir jalan dengan trotoarnya dan sudah ada pagarnya. Pagarnya ini berfungsi untuk melindungi warga ya pada saat nanti berkunjung ke area kawasan wisata air Kalimalang, lebih aman dikarenakan kendaraan yang lewat seperti yang kita bisa perhatikan di sini cukup kencang. Dibuat berwarna-warni, biasanya menyesuaikan dengan kargo kuliner boxnya ataupun kontainer-kontainernya yang berwarna-warni juga. Contohnya ini berwarna merah ya. Dan pagar ini akan panjang bukan hanya di sekitar sini, karena secara target untuk kawasan wisata air Kalimalang itu sampai ke Grand Kota Bintang dari Mall Metropolitan. Nah, kita lihat kaki-kakinya di sini bautnya ada yang tidak dipasang secara menyeluruh ya, ataupun keempat dari lubangnya. Mungkin dengan 2 saja sudah mencukupi ya, tapi kalau misalnya agak goyang tentu akan berbahaya bagi para pengunjung. Nah, berapakah sewa dari kargo kuliner ini ya? Satu boxnya ada 25 juta rupiah untuk 2 tenan kalau di sini ya. Ini ada 2 jendelanya, atau yang premium 50 juta rupiah. Nah, yang premium itu kayak gimana ya? Yang punya 1 jendela mungkin itu 1 tahun. Berarti kalau 1 bulannya sekitar 4 juta. Ya, yang premium ini mungkin ada lagi tempat di atasnya semacam ruang lah ya. Ruang yang bisa dikunjungi oleh para pembeli menggunakan tangga. Jadi kalau misalnya yang punya 2 jendela itu dengan 2 tenan 25 juta, berarti 1 tenannya adalah 12 juta 500 ribu 1 tahun. Jadi 1 bulannya 1 juta lebih sedikit. Baik, kita akan menelusuri kawasan wisata air Kalimalang, tepatnya di bawah kolong tol Becakayu ke arah Mall Metropolitan. Di sini sudah terpasang pagar dengan warna-warni yang tadi, dan ada warna kuning, hijau ya, kemudian ada biru. Yang biru ini belum. Lalu di kanan kita itu adalah jembatan lengkung yang sudah dipergunakan, sudah beroperasi. Nantinya akan menggantikan jembatan yang ada di sampingnya, yang akan dibongkar sebelum kapal-kapal wisata beroperasi. Nah, ini satu lagi jembatan lengkung untuk penyeberangan orang ataupun JPO yang berada di depan Metropolitan Mall ataupun di dekat Hotel Horizon. Nah, kalau ke arah lampu merah, di sini sebenarnya sudah dibuatkan taman-taman sejak lama. Ada tanaman-tanaman hiasnya, ada tempat duduknya, fasilitas-fasilitas umum yang dapat dikunjungi oleh publik. Ada anak tangga ya, cukup menarik. Kemudian pilar-pilar ataupun tiang dari tol Becakayu itu juga dicat ya, walaupun terkadang kita lihat banyak yang coret-coret. Seperti jembatan ini contohnya ya, habis dipakai untuk ya mungkin membuat grafiti atau sekedar mencoret-coret seperti tidak beraturan. Lanjut ke area di dekat pintu tol Margajaya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada kawasan wisata air dahulu yang sempat dibangun di eranya Pak Ridwan Kamil. Hanya saja
kawasan ini ada beberapa bagian tidak begitu terawat yang kita lihat. Banyak tanaman-tanaman liarnya. Jadi mungkin masyarakat kalau ingin berkunjung pun mencari spot-spot ataupun tempat-tempat yang lebih tertata, ya rapi, yang rumputnya juga dibersihkan seperti itu. Nah, ini mungkin bisa diintegrasikan juga dengan kawasan wisata air Kalimalang yang ada perahu-perahunya. Hanya saja kalau perahu mungkin tidak bisa nyebrang ke arah tadi di dekat pintu tol Margajaya atau juga di pinggir jalan M Hasibuan. Lanjut turun dari flyover, kita dapat melihat di bagian depan itu JPO yang sudah selesai dibangun nampaknya. Di bagian tengahnya juga sudah melebar, hanya saja mungkin masih dalam tahap penyelesaian, belum dibuka. Kemudian JPO ini berada juga di dekat JPO lagi, ya, tapi ini JPO-nya untuk menyeberang dari jalan Kiai Haji Nur Ali ataupun jalan Raya Kalimalang yang berada di sisi selatan. Lanjut ke sini dari arah Hotel Horizon ke arah Jembatan Lengkung pertama Kalimalang. Ini yang di bagian kanan trotoarnya masih trotoar lama, tapi masih dapatlah paling tidak dipergunakan untuk para pejalan kaki, ya, nanti para pengunjung misalnya yang akan menuju ke Mall Metropolitan. Nah, di dekat Jembatan Lengkung ini perlu perbaikan mungkin dari tamannya atau juga aksesnya. Aspalnya sudah sangat mulus dan cukup kuat, ya. Waktu pertama kali aspal yang ada ya di kawasan ini itu sempat terkelupas bahkan berlubang. Terima kasih pemerintah Kota Bekasi telah melakukan perbaikan untuk fasilitas jalan tersebut, infrastruktur. Nantinya akan ada 5 jembatan lengkung sampai ke arah Grand Kota Bintang. Ini baru satu, yang keduanya ke arah Legun. Ya, sebelum Legun itu ada bedeng yang kita lihat, nampaknya itu mulai persiapan juga untuk pekerjaan jembatan lengkung kedua. Kemudian menjelang ke arah Al-Azhar ada satu lagi pekerjaan mungkin dipersiapkan, sudah ada bedengnya juga. Ini jembatan lengkung penyeberangan orang. Sampailah nanti ke Grand Kota Bintang. Nah, jembatan yang akan dibongkar, jembatan-jembatan rendah itu ada 13 jembatan. Jadi yang tinggal adalah 5 jembatan lengkung besar. Kemudian mungkin ada jembatan-jembatan penyeberangan orang yang lebih kecil. Termasuk jembatan yang kita lewati ini juga akan dibongkar karena cukup rendah dan ada sampah-sampah yang tersangkut, mengingat bagian bawah dari jembatan tersebut juga berada di permukaan air. Nah, yang ini cargo box yang kuning masih belum ada pagarnya, ya. Pagar-pagar ini masih dikerjakan di dekat jembatan lengkung Kalimalang yang pertama, dan juga di sini di sini ada persiapan dari rangka-rangka besi. Nampaknya untuk jembatan penyeberangan orang lagi. Sementara baru 2, kemungkinan akan bertambah, ya. Nah, ini adalah dari ujung Jalan Kiai Haji Nur Ali yang bertemu dengan Jalan Ahmad Yani, ya. Di bawah flyover yang tadi kita lewati, ya, sebenarnya sudah ada taman-taman juga, ada ornamen-ornamen bentuk bulat, ya, dan tanaman hias. Di sini juga sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat sejak lama. Disiapkan tong sampah tentunya agar tidak membuang sampah sembarangan. Baik, kurang lebih seperti itu untuk perkembangan dari pembangunan kawasan wisata air Kalimalang yang sempat dicanangkan oleh Pak Gubernur dan mulai direalisasikan dengan dana mungkin mencapai seratusan miliar, ya, kalau tidak salah. Itu sampai ke Grand Kota Bintang. Mudah-mudahan terrealisasi menjadi ikon wisata baru Kota Bekasi dan dikunjungi oleh masyarakat Bekasi.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.